Ada sosok kakek-kakek di sini. Apa petilasan atau gimana beliau tuh? Atau Mungkin sesepuh sini atau ya? seperti biasa kalau mau komunikasi dulu, kita mau merasakan energi apa yang ada di pohon ini. Ini udah nggak tahu nih sobatnya, masih kepake apa enggak kerandanya, tapi di sini masih ada kasur lantai, terus itu tikar ya, besar banget ya. Ini batu apa ya Kak, kalau boleh tahu? Ini tante nih, ini Sering di sini sama sini satu. di sini. Nah, dua ini yang jahil apa gimana sih Kak? Ini yang jahil. Ya kan? Dia cuma nyari kawan sih. Oh, dia nyari kawan. Nyari kawan. Jadi dia tuh jahilnya tuh karena pengen diperhatiin atau gimana? Ya intinya dia mau nyari kawan gitu, buat aja ngobrol atau apalah gitu loh. Ya tapi namanya manusia kan tidak melihat gitu. Iya. Ya hobinya memang jahil, suka Dia, ganggu. nah ini si tante ini jahil, ya kan? Dia cuma pengen nyari kawan sobat. Nah, kalau yang mau kawanan sama tante sini aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Melawan Tato. Channel ini bakal ngebahas tentang tempat-tempat angker, baik itu kuburan, rumah kosong, gedung tua, atau apapun itu yang penting angker, gua bakal datengin untuk kalian semua. Dan pada kesempatan kali ini gua lagi ada di kuburan Umburakop, Kampung Umburakop, Kelurahan Wedadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dan seperti biasa, harusnya ada kakak gue di sini ya. Tapi kakak gue lagi komunikasi dulu nih sama masyarakat yang ada di sini, yang hantu-hantu itu. Biasanya dia kalau kita liputan di makam atau kuburan, biasanya dia komunikasi dulu. Jadi nggak perlu lama-lama, kita langsung aja explore tempatnya supaya kita tahu tempat ini angker atau enggak. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Melawan Tato. Oke sobat, balik lagi sama gue, dan sekarang nih gue udah ditemani sama kakak gue. Kita bakalan explore dulu deh tempat ini. Di sini kalian bisa lihat kan, nah ini makam di daerah Kampung Umburakop, Kota Bandar Lampung, dan katanya tempat ini juga termasuk tempat yang angker. Terus ada sering kejadian ada orang yang lewat dilempar pakai pasir atau tanah gitu. Terus juga ada kejadian kayak tabrakan beberapa tahun yang lalu gitu kan. Maka dari itu kita pengen eksplor di sini tempatnya angker apa enggak. Infonya sih katanya angker, tapi kita kan nggak tahu versi orang bilang angker atau enggak itu seperti apa, ya kan. Yang penting kita tuh berpikir positif. Dan jangan lupa sobat, kalau misalnya kita masuk ke makam atau kuburan tuh jangan lupa salam, supaya apa ya, kita juga saling menghormati lah. Itu aja sih. Nah sobat bisa lihat ya, nah ini area makam. Kita masih di area jalan. Makamnya ini kebagi dua sobat. Nah dari sini juga makam nih. Di sini makam, jadi ini jalan. Terus nah sebelah kanan gue ini makam, sebelah kiri gue ini makam. Tapi kalau yang sebelah kiri ini sedikit. Nah, kenapa Kak? Masuk ke dalam sini, tah? Boleh deh kita masuk coba. Tapi kayaknya kalau area sini kecil deh, sedikit. Nggak terlalu di sini, Mas. Iya, jadi kita langsung sebelah kanan aja. Nah, di sini sobat gue udah mulai nyium aroma kembang, tapi wajar lah, namanya juga makam ya kan. Terus juga di sini banyak pohon-pohon kemboja, jadi wajar. Wangi-wangi bunga kemboja itu wajar lah. Kita harus berpikir positif aja sobat. Oke, nah sekarang kita udah masuk nih area makamnya. Tadi juga memang sebenarnya udah masuk area makam. Nah, ini sobat, nih sini ada keranda mayat. Nah, ini keranda mayat. Kita biasa sih bilangnya katil ya. Posisinya di sini. Oke, lanjut. Nah, oh ya, ada dua kerandanya. Oh, di sini ada tempatnya, ada dua ya kerandanya. Iya, sobat. Ada dua keranda mayat. Kita coba masuk ke dalam area makam. Ini sobat. Sobat, penerangan kita ini memang minim ya sobat ya. Jadi
harap maklum aja. Wih, gitu. Tapi nanti kedepannya kita akan usahakan supaya penerangan kita lebih baik lagi. Dan ini sobat, ini keranda yang kedua. Loh. Oke. Katanya lumayan padat juga ya. Dan kita juga harus hati-hati sobat, walaupun ini makam, terus tempat makamnya tuh sempit, space jalannya itu agak susah, jadi harus hati-hati juga, takutnya nanti malah nginjek makam, ya kan. Sampai saat ini belum ada penampakan atau apa, kita juga belum lihat apa-apa. Nah, kita masih coba keliling sobat, mencari tahu. Allahu Akbar. Seberapa angker atau enggak gitu. Kalau memang enggak angker ya ngapain bilang angker. Luas juga tempatnya. Iya Kak, ini tempatnya luas. Ya, termasuk luas sih daripada makam yang sebelumnya kita explore. Kalau dibandingkan sama makam Sukarame 2 yang waktu itu, kayaknya lebih luasan ini. Gitu. Oke, sobat. Gimana Kak? Sampai saat ini udah ada penampakan atau belum? Apa? Gak ada sama sekali. Belum. Ya, makam ya seperti ini sobat. Gak ada apa-apa, kosong. Ya kan? Gitu. Untuk teman-teman yang sering lewat makam atau rumahnya dekat makam, ya pasti paham lah, makam nggak serem, nggak angker yang mereka bayangkan, orang lain bayangkan, enggak. Kalau orang meninggal ya kembali pada Allah. Jadi ya nggak seperti yang kita bayangkan. Berpikir positif, lawan rasa takutmu. Jangan lupa sholat. Sholat apa sih? Oke, apa itu Pak? Area mana Kak? Ini enggak? Bukan, agak pojok. Itu tuh. Yang dekat gerbang itu mas. Aduh. Kayaknya harus hati-hati Kak, soalnya space jalannya itu kecil banget. Antar makam ke makam lainnya itu tipis banget, sempit banget tuh. Jadi kita jalannya juga harus hati-hati. Banyak cuman tante-tante di sini. Makam ya Kak, makam jadi banyak tante ya. Selain tante ada yang lain gak Kak? Ada sosok kakek-kakek di sini. Apa petilasan atau gimana beliau tuh? Atau Mungkin sesepuh sini atau? kenapa nggak mau nyebutinnya? Oh enggak. Ini sobat, kita di pohon kapuk ya. Oke. Kapuknya sih nggak terlalu besar sobat, tapi Terus pohon apa itu? mana sobat? Itu kuburan non muslim nggak? Nah itu. Nah ini dia tanda salib. Sobat, jadi di sini makamnya campur, ada non muslim juga itu. Sobat. Ya mungkin beberapa lah, nggak banyak gitu. Tapi kalau kita lihat dari tanda salibnya tuh ada beberapa tuh. Nah. Oke, gue mau lihat mana ini karena aduh, kita muter deh. Sempit banget, nggak mungkin kan kalau kita nginjek makam. Ya. Gimana Kak? Ada energi apa di pohon ini? Penasaran? Coba penasaran. Ya, kayaknya di sini ada energi sobat. Coba rasain. Di sini ada energi. Oke. Coba
seperti biasa kalau kita mau komunikasi dulu, kita mau merasakan energi apa yang ada di pohon ini. Di sini lumayan sobat, anginnya kencang banget. Anginnya kencang banget. Jadi ini apa, asli angin ya, bukan apa namanya itu pohon bergerak sendiri atau apa. Memang cuacanya lagi kurang baik sih. Oke, gimana Kak? Awas itu Kak, berduri pohonnya. Iya. Sobat bisa lihat, nah ini itu, ini berduri, kan tajam-tajam nih. Gimana Kak? Kita ke pojok dulu ya. Kita mau kemana? Ke pojok dulu. Oke deh. Ya sobat. Kayaknya kakak gua ada yang mengarahkan deh arah ke sini. Aduh. Ini jalan ya? Ini jalan Kak. Batasnya sampai mana? Batasnya ke depan sampai gardu tuh, gardu. Nah itu. Batasnya ini nih. Ini sampai situ. Gardu. Tapi saya ngerasain energi yang besar di pojok loh Kak. Pojok mana? Pojok di belah sana, yang tempat makam apa namanya itu? Dua soal itu kan? Non Muslim yang ada tanda keranda juga sini. Ada tanda salib. Nah itu energinya belah sana itu agak besar. Keranda apa nih? Ini, oh ini keranda, iya ini keranda juga, keranda yang udah tidak terpakai, sudah terbengkalai. Ini makam apa nih? Wih, apa nih? Sobat, ini udah nggak tahu nih sobatnya, masih kepakai apa enggak kerandanya, tapi di sini masih ada kasur lantai, terus itu tikar ya. Berarti di sini ada 3 keranda sobat. Yang pertama kan tuh masih ada di dalam ininya. Lebih ke pojok. Kalau ini sih makam ya sobat ya. Nah ya ini makam sobat. Kayaknya kakak gue udah ada apa sih? Dia main lari aja. Aduh. Gue agak ngeri sobat beneran. Karena ini makam spesiesnya beneran. Aduh, jarak kecil, jaraknya tuh dempet-dempet banget. Ya. Jadi kita harus hati-hati nih sobat. Takutnya yang nginjek makam terus atau nggak keselambung lari-lari kan bahaya juga sih untuk kita. Oke. Mana tadi kakak gua? Oh itu tuh. Sobat. Kita sebentar. Aduh, semakin jauh deh. Nah, ini sobat. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, kan gue mau jatuh kan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini sobat. Nah, ini yang tadi gue bilang. Nah, gue nggak ini jangan center namanya lah ya. Nggak baik juga kan. Yang pasti ini campur pemakamannya area sini. Ini ada yang non Muslim dengan tanda salib. Cuman ada juga sih yang apa namanya itu, yang pakai batu nisan, terus dia non Muslim juga sih, ada tanda salibnya. Nah kayak gini nih. Nah ini nih, gua nggak nyanterin. Oke sobat, kayaknya kakak gua ada sesuatu juga di sini. Sebentar sobat. Oke, kayaknya kakak gua mau coba untuk ini deh, pembuktian. Nah biasa sobat, ini nggak ada apa-apa ya, kosong ya sobat ya. Kita mau coba pembuktian. Oke. Dan seperti biasa sobat, kalau misalkan pembuktian itu si pemiliknya itu
dia nggak mau diterangin. Jadi kita lihat dari belakang aja deh. Nih kakak gua. Kita sambil nunggu diredupin sobat. Oke. Kita sambil menunggu ya sobat ya, karena kita juga nggak tahu nih, gue juga nggak tahu benar. Tiba-tiba kakak gue langsung menuju pohon ini aja. Kayak ada yang ngarahin, soalnya tadi dia jalannya cepet banget, gue ngikutin aja mau hampir nabrak makam selandung juga kan. Terus tiba-tiba dia ngarah ke pohon ini aja. Pohon ini nih. Aku lagi nyoba ngecek energinya dulu. Ini kayaknya pohon mengkudu loh sobat nih. Nah iya bener, ini pohon mengkudu loh sobat. Pohon mengkudu. Pantasan gue nyium kayak bau-bau mengkudu. Pohon mengkudu. Cuma kalau dari batangnya gue nggak ciran kalau ini pohon mengkudu. Kakak gue masih nyoba dia. Dia mau interaksi dulu sama pemiliknya gitu. Nah ini kita nggak tahu ya barangnya itu sebagai cenderamata atau memang hanya sebagai pembuktian. Kalau kiranya pembuktian kita bakal balikin lagi, tapi kalau cenderamata ya nanti kita bawa pulang tapi kita netralin juga gitu. Karena ini hanya sebatas oleh-oleh. Oke, ini sobat ya. Aku masih di samping kakak gue sih. Oke. Sobat, lagi-lagi si ini apa namanya itu makhluknya itu tidak mau ada penerangan, sobat. Udah. Ya. Jadi kita coba penerangannya diredupkan. Gitu. Coba penerangan kita redupkan dulu. Dan kebanyakan sih memang si makhluk biasanya seperti itu, tidak mau ada pencahayaan atau apa gitu. Tapi tidak menuntut kemungkinan juga mungkin ada beberapa yang spiritual atau apa yang memang pada saat penerangan atau pencahayaannya normal bisa juga ada. Oke sobat, kita masih menunggu sobat, karena interaksinya ini agak lama gitu. Mungkin si makhluknya nih agak sedikit manja. Kita anggapnya manja aja ya. Jadi butuh proses untuk ngobrol, terus kita butuh interaksi lah, baiknya seperti apa. Kalau memang dia mau ngasih ya ngasih gitu kan, tapi kalau mau minjemin nggak apa-apa. Yang penting dalam etikat yang baik, bukan dia memberi sebagai sogokan untuk kita gitu. Tidak gitu. Dan sobat, sampai saat ini pun gue di sini ya, khususnya di makam ini belum ngelihat gitu, belum ngelihat sosok apapun. Mungkin tadi kakak gue yang udah duluan interaksi di sini kan, tadi gue pembukaan tuh, walaupun pembukaan cuma sebentar. Kakak gue udah duluan di sini, dia mau interaksi. Oke sobat, ini lagi proses pembuktian. Oke, kakak gue udah mulai proses pembuktian. Kayaknya sudah diizinkan. Nah itu sobat, kalau gue ngeliat sudah ada cahayanya tuh. Tapi kan kita di kamera tuh nggak bisa di center, bukan nggak bisa di center, tapi tidak diizinkan. Oke sobat,
Jadi boleh gimana? diambil lihat. Hanya pembuktian aja. Oke, nah ini sobat bisa lihat. Nah, ini besar banget sobat. Nah, ini bentuknya, ini sobat bentuknya. Oh banyak semetu juga. Besar banget ya. Ini batu apa ya kak? Kalau boleh tahu? Tahu tua banget tuh. Iya, aduh, menggelinding lagi. Batunya coklat ya, coklat kayak gimana nih? Allahu Akbar. Coklat ya. Batunya, kalau menurut saya ini besar banget sih sobat, besar banget. Dan ini kalau boleh tahu manfaatnya apa nih kak? Kalau dari Ya kalau untuk manfaat mau Allah alam ya. Oke. Nah ini sobat, tahu kak jenisnya apa? Batu apa? Kayak kayu, iya. Campuran Kayak kayu dia. gali Seratnya kayak, gali asam ya. kayak gali asam. Gali Jadi kalau mau ada yang mau ntar diituin, bintang dipinta. serem. Gak usah deh kak, Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada yang mau dibalikin. kita balikin aja deh kak. Karena kita juga nggak tahu manfaatnya. Kalau Ada yang boleh mau nggak? tahu, Kegedean sih. kalau boleh tahu manfaatnya nih kak, untuk apa kak? Bisa ditanyakan nggak kak? Nah ini sobat ya, batunya segede. Bandingin sama jempol, gue juga kalah jempol gue nih. Tuh, tuh sobat, gede batunya. Nih, ini segede kayu ya sobat, segede kayu ini. Nah tuh. Kita sambil nunggu kakak gue ya. Dia mau komunikasi dulu. Komunikasi sama pemiliknya yang memberikan, kita tanya dulu manfaatnya itu apa gitu. Kita hanya sebatas mencari tahu manfaatnya aja, tapi kita juga tidak meyakini bahwa itu sebagai hasilnya ini tidak gitu, cuma sekedar pengen tahu aja. Nah oke, balik lagi. Ya, jadi gimana kak? Kalau untuk manfaat sih katanya buat apa ya? Allah alam lah ya, buat Iya. kekuatan sih memang katanya. Nah, itu loh. Kekuatannya itu masuk kategori kebal atau gimana tuh kak? Kalau untuk kebal enggak. Oh enggak, jadi tahan dipukul aja, nggak kerasa Iya, sakit atau tahan apa? pukul sama semacam buat sihir atau apa nih? Oh sihirnya gimana? Ya, kayak semacam santet atau apa? Oh ini ya, apa namanya tuh, timbal balik apa sih namanya? Ya, itulah penangkal. Penangkal ya. Oh iya, tapi ini sobat ingat ya, ini menurut dari si pemiliknya ya. Namanya Mbak Urip. Oh namanya Mbah Urip. Yang ngasih Mbak Urip. Mbah Urip bilangnya ini ada manfaatnya untuk tolak bala, terus menangkal sihir atau santet, dan ini juga bisa untuk badannya kuat. Tapi itu menurut versi mereka, ya kan? Kita jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Oke, gitu aja deh. Jadi Kalau mau dipinta, kalau mau dibalikin dibalikin. gimana baiknya aja deh kak. Kalau memang dia ngasih tanpa ada syarat, ya nggak jadi masalah, ngasih kan kita terima. Tapi kalau misalkan dia ada syarat, nggak usah deh, kita balikin aja. Oke, gimana baiknya? Iya, sambil Jadi mau kita balikin atau kita bawa? kita bawa aja dulu ya. Oke, ya udah siap. Ya, Biar saya sobat, kita megang dulu lanjut. aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak semacam ada tante. Oke, sekarang kita nyari tante. Nyari tante. Aduh, banyak sih kak pertanyaan saya sama tante itu sebenarnya. Gitu. Saya juga penasaran sama tante, di mana dia beli bajunya, kan baju daster. Karena dia bajunya itu aja nggak pernah ganti-ganti. Dan saya salutnya juga sama tante, baju nggak pernah ganti itu nggak pernah kotor kak. Aduh, awas sobat. Ini daerah tante sih dari sini nih. Ini ya, dari pohon randu ya, Randu ini. apa namanya, kapuk ya. Ini daerah tante. Daerah tante. Di sini ada berapa kak tantenya kak? Yang aktif 3 sih. Yang aktif loh, coba lu bayangin. Yang aktif. Yang sering jahil. Coba sobat bayangin yang aktif loh. Tante yang aktif 3, yang nggak jahil. aktif berapa coba?
Yang aktif itu gimana kak? Jahil atau kayak mana? Jahil. Oh jahil. Jahilnya ngapain sih kak? Iya, jahilnya sering ganggu, sering nampakin. Oh suka nampakin. Kalau ada orang lewat suka nampakin. Terus yang nyiram-nyiram itu bener nggak sih kak? Iya, dia ini bertiga inilah. Oh dia orang. Makanya suka jahil dia orang nih. Karena kan informasinya tuh ada yang pernah disiram tuh. Oke. Aduh, sobat kita hati-hati banget, bener. Hati-hati banget nih sobat ya. Karena kita di makam, kita juga nggak boleh sembarangan. Ada yang ketawa nih. Ada yang ketawa. Coba ya sobat, kakak gua lari. Sobat, gue bingung ngejarnya sumpah. Kakak gue udah lari duluan dah. Aduh. Sumpah, sempit banget jalannya sobat. Di area sini nih, ada yang ketawa. Center kita juga udah mulai redup nih kak. Di area sini ada yang ketawa. Ada sini. Aduh, sobat ini center gue udah mulai redup ya. Ini wangi kembang kamboja apa wangi apa? Iya. Kalau kembang boja memang banyak kembang kamboja kak. Ini apa ini? Ini kayaknya makam deh, atau petilasan. Ini cuma gundukan nggak? Oh makam kak? Makam ini? Makam kayak gini? Ini kayaknya makam kak. Tuh, itu makam tapi ada bekas gundukan. Iya. Di tingkat tanah. Oh, sarang semut atau apa? Nggak tahu sobat. Tapi kalau dari ini sih kayak makam. Tapi ini gundukan tanah. Iya. Kemana lagi kan? Kayaknya udah deh. Semuanya udah kita jelajahin. Udah muter-muter juga. Kita ke itu aja, depan yuk. Yang depan memang kita belum masuk sih. Cuma lewat doang. Karena space-nya kecil. Maksudnya apa namanya? Areanya kecil. Jadi kita lewatin. Duh, sobat. Allah Akbar. Gue di sini Kayak muter ya. kenapa kak? Gue di sini ampun beneran. Jalannya susah sobat. Gitu karena banyak. Kemana lagi kita nih? Ke depan cuma itu aja kak. Depan sono. Iya. Ada center lagi? Nih sering nganggur di sini. Nah, kita di area sini nih sahabat. Ini kecil banget sih memang. Terlalu padat makamnya. Iya, makamnya padat. Jaraknya itu dikit. Kalau di sini gimana kak? Ada tantenya juga? Di sini ada sini. Ini di pohon ini ya? Dia lagi duduk ya? Bisa diajak ngobrol kak? Ini yang jauh nggak sih tantenya nih? Apa dia yang salah satu non aktif? Ini nggak aktif ya? Jangan disentil nggak? Bawa pulang aja. Aduh sobat yang suka jomblo atau yang masih jomblo nih ada tante nih nggak apa-apa. Kalau mau bawa pulang nggak apa-apa. Oke deh, jangan kita ladenin. Udah nanti dia menel. Tante itu menel, sifatnya menel banget, ya kan? Jadi kalau kita godain, kita manjain, ya dia menel. Gitu loh, rasa cantik tuh. Di sini satu yang jagain. Ini tante nih. Ini sering di sini sama sini satu. Di sini. Nah, dua ini yang jahil apa gimana sih ya? Ini yang jahil. Ya kan?
dua ini. Coba diajak ngobrol Kak, komunikasi gimana? Komunikasi nanti masuk lagi. Ya nggak apa-apa, kita minimalisasi aja. Kita pengen tahu. Yang ini, tangannya sakit gak Kak? Ya, masih agak-agak sih. Kalau itu nggak usah. Ajak komunikasi aja. Gitu. Dia nih sobat, kalau bisa dibayangin ya, nah ini nih jelek, seriusan jelek gitu. Kalau menurut gue ya, untuk Tanto ini jelek. Dia jahil tapi dia menel. Iya juga. Siapa yang mau jadi media misati nanti tak masukin. Siapa? Adit mau jadi minimalisasi. Oke, kita sambil ini sobatnya sambil nunggu kakak gua komunikasi nih. Kita dia sama si Tante. Mereka ini ada Angel. Ada tiga tante. Jangan. Ada 3 tante yang jahil. Gimana Kak? Dia cuma nyari kawan sih. Oh, dia nyari kawan. Nyari kawan. Jadi dia tuh jahilnya tuh karena pengen diperhatiin atau gimana? Ya intinya dia mau nyari kawan gitu, buat aja ngobrol atau apalah gitu loh. Ya tapi namanya manusia kan tidak melihat gitu. Iya. Ya hobinya memang jahil, suka Dia, nah ini si tante ini jahil, ya kan? Dia cuma pengen nyari kawan sobat. Nah kalau yang mau kawanan sama tante sini aja deh. Ngobrol sama dia, curhat. Ya, dia jahil sih, makanya nggak ditawarin. Iya, karena dia jahil ini nggak dikawanin. Iya. Oh, di sini satu, di sini satu. Jadi ada 3 sobatnya di sini, satu di pintu masuk arah pas belakang sekolah ya. Nah di sini satu nih, sini satu nih, sini satu. Ini apa nih? Oh plastik ya. Satu sama di sini satu. 3 nih. Mereka apa namanya itu triangle. 1, 2 sama satu lagi di sini nih. Kan pintu masuknya. Nah, perempatan lah. Perempatan. Itu. Yang lain nggak aktif ya Kak ya? Yang lain nggak aktif. Paling cuma di sana satu aja. Yang dekat pohon randu itu ya, pohon apa? Nah, dia seringnya ke gardu situ. Gitu. Nah Kak, itu kan dulu sih tahun berapa gitu kan ada info katanya ada anak yang kecelakaan di sini gara-gara bawa motor jeter gitu. Nah itu bukan dampak ya, tapi ada yang bilang mengkaitkan dengan apa ya, makhluk yang ada di sini gitu. Nah itu tuh benar apa enggak sih Kak? Ya itu ulah dia sendiri sebenarnya. Jadi ulah dia sendiri. Namanya makhluk seperti itu kan tidak kasat mata dan dia juga ibaratnya tidak ingin diganggu. Jadi sebenarnya karena manusia mengganggu, jadi dia tidak terima lah. Oh gitu. Tapi memang sebenarnya bukan ini ya, bukan karena si hantu ini yang meninggalnya, tapi karena memang nabrak ya kan. Iya, karena ulah dia sendiri lah. Karena nabrak, jadi ya meninggal. Tapi kita nggak tahu nih sobat ya, itu beberapa tahun yang lalu ini cuma cerita aja dari masyarakat gitu. Kita nggak tahu juga si korban siapa atau apa, kita nggak tahu. Itu hanya sebatas cerita. Terus tapi ini sobat, jangan pernah mengkait-kaitan gitu tentang kecelakaan atau kematian dengan makhluk sejenisnya. Mereka tuh kalau semakin kita kaitkan ya mereka makin seneng gitu, seakan-akan mereka yang membuat orang meninggal padahal nggak sama sekali. Ya kalau meninggal karena tabrakan ya berarti meninggalnya karena tabrakan, bukan karena hantunya gitu. Jadi gimana Kak, mau komunikasi? Apa mau dimediasi ini sama Tante? Oke, ya udah sobat, itu aja deh yang bisa gue sampaikan. Jadi jangan kemana-mana, kita masih ada penutupan, tetap di Melawan Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, sekarang kita udah masuk di season terakhir, yaitu kesimpulan. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bisa sama Kak gua, terus juga kita udah explore juga kan, terus kita dapat cindera mata, terus kita ketemu Triangel, tante-tante yang apa sih suka gangguin itu. Dan kesimpulan dari kami adalah tempat di sini memang nggak angker
sama sekali nggak angker, biasa aja lah kayak kuburan pada umumnya gitu. Dan kalau misalkan ada tante ya wajar, karena memang di manapun itu pasti ada, ya kan, ada apa namanya penghuninya, baik itu rumah kosong, kuburan itu pasti ada. Yang penting kita setiap lewat makam jangan lupa salam, baca doa minimal bismillah atau ta'awudz, dan berpikir positif, dan jangan lupa salat. Itu aja yang bisa gue kasih kesimpulan, kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.